Kadang gitu kan ada beberapa masyarakat yang kadang masih keliru tentang definisi sodakoh dan infak gitu. Termasuk saya kadang kayak soalnya mirip-mirip kan ya. Iya. Nah kalau boleh dijelaskan nih Pak, apa perbedaannya dari kedua itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tali Kata Podcast, yang pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Bapak Yunus. Selamat datang Bapak di Tali Kata Podcast. Bagaimana nih kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Lulu, selamat datang, selamat jumpa kembali. Alhamdulillah. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, kesehariannya selama bulan Ramadan ini selain ngabuburit, nyari takjil gitu apa nih Pak? Ya, kalau kita ini kan kan di lembaga ya, lembaga amil zakat Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Maka selama bulan Ramadan ini ya kita ada program-program, ada program seperti nikmat berbuka. Nah, ini kita menyiapkan kegiatan-kegiatan yang terkait buka bersama. Nah, ini kita lakukan di beberapa titik untuk buka bersama. Termasuk juga ada yang bagi-bagi takjil. Oh iya, gitu. betul. Dan bagi takjil atau bagi paket makanan yang kita antar kepada masyarakat. Oke, nah ngomong-ngomong tentang takjil dan menu berbuka puasa, mungkin kalau dari Bapak takjil favoritnya apa nih Pak? Kalau takjil favorit saya ini ya setelah kita makan kurma kalau ada ya, Oh, iya. ya atau air putih, kolak Mbak. Oh, kolak. 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 Iya, Oh, kolak oke. ya kolak pisang, kolak wah itu favorit saya itu. Nah, kalau berbuka ya, tapi tidak dingin. Nah, saya iya. nggak suka yang dingin itu nggak suka. Kebetulan iya. yang anget itu. Iya. Kalau saya sendiri memang sukanya yang dingin-dingin nih Pak. Kadang saya beli es kelapa muda. Iya, es tapi saran degan. saya kalau pas ini jangan di awal itu, Iya, boleh es kelapa muda, tapi setelah kemasukan betul, iya. Kadang Iya. juga saya emang awalnya minum air putih Air dulu. putih, iya, Baru betul. langsung minum yang dingin-dingin nih Keren. Pak. Iya. Oke, untuk tema podcast kita kali ini yaitu tentang infak, zakat, dan sodako nih Oke, Pak. oke. Nah, kadang gitu kan ada beberapa masyarakat yang kadang masih keliru tentang definisi sodakoh dan infak gitu. Termasuk saya kadang kayak soalnya mirip-mirip kan ya. Iya. Nah kalau boleh dijelaskan nih Pak, apa perbedaannya dari kedua itu? Dari infak dan sedekah. Sedekah. Nah, kalau infak ya itu adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk kemaslahatan umum. Ini lebih kepada harta. Ini kalau infak, misalkan ada uang, ya, kita atau barang. Gitu. Tapi kalau sedekah, ya ini harta yang dikeluarkan atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk kemaslahatan umum. Nah, contohnya misalkan yang selain harta ya, kayak sedekah dengan senyuman. Nah, senyuman itu termasuk sedekah? tabassumuka li akhika shadaqah ya. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Oke. Nah, ini nggak bisa kita infak dengan senyuman itu nggak bisa. Iya benar. Tapi ini istilahnya. Jadi kalau infak gampangnya itu dalam bentuk harta. Ya. Kalau sedekah itu bisa non harta. Nah, seperti kayak senyuman tadi itu kan termasuk non harta itu.
Oh, berarti memang kalau misalnya kita senyum membahagiakan orang lain itu termasuk sedekah. Banyak pahalanya itu. Kita seneng nggak kalau lihat orang senyum itu? Bener-bener. Senang sih, senang. Daripada kita lihat orang yang cemberut atau orang yang ngasih uang apa tapi mimiknya cemberut, seneng nggak kita? Kurang seneng juga pada akhirnya. Tapi makanya itulah sebetulnya apa namanya gestur ya, mimik ya, ketika memberikan sesuatu ya, ini bisa menentukan nilai pahalanya. Karena di dalam kita kan sering diingatkan ya melalui pesan-pesan agama itu, ketika kamu memberi sesuatu ya jangan diikuti dengan hal-hal yang menyakitkan. Ya. Oke, berarti kalau bisa disimpulkan itu perbedaan antara infak dan juga sedekah itu, kalau infak tuh lebih ke konteks harta, sementara sedekah itu kita bisa harta dan non harta. Oke, baik. Nah, kalau saya boleh tanya nih Pak, kadang gitu kan ada orang yang masih ragu untuk membayarkan zakat, infak maupun sedekahnya kepada beberapa lembaga gitu. Nah, karena mungkin mereka takut salah sasaran, jadi kayak lembaga tersebut salah memberi sasaran kepada orang yang membutuhkan gitu. Nah, kira-kira bagaimana nih Basnas sendiri memastikan zakat, infak, sedekah itu tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran? Ya, terkait dengan pengelolaan zakat ya. Kita kan ada asas akuntabel, ada asas sesuai dengan syariah Islam, ada asas kemanfaatan, berkeadilan. Ya, ini semua menjadi acuan kami, dasar kami dalam menjalankan pengelolaan. Gitu. Dan di Basnas sendiri ya, ini mempunyai prinsip 3A namanya. Aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Aman syar'i pengelolaannya sesuai dengan syariat Islam. Misalkan zakat, itu kita salurkan kepada 8 asnaf. Itu. Ada juga infak yang uskupnya ini lebih luas. Nah, infak ini kan lebih luas untuk kemaslahatan umum bisa, termasuk sedekah juga untuk kemaslahatan umum. Nah, ini bisa untuk semua umat yang ini. Kita di Basnas ini adalah inklusif. Jadi Basnas untuk semua umat. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau menyalurkan zakat, infak maupun sedekah kepada yang membutuhkan. Nah, kalau dari Bapak sendiri lebih baik kita menyalurkannya secara langsung atau kita lewat lembaga ya. Menyalurkan zakat ya, ini lebih baik ini melalui lembaga resmi yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Ya, dalam hal ini Basnas ini. Nah, mengapa sedekah ataupun zakat ini melalui lembaga itu lebih diutamakan? Karena asas manfaatnya ini jauh lebih besar daripada yang sendiri. Misalkan mbaknya mau zakat mal, ya. Nanti misalkan mbak mau zakat mal ke satu orang gitu misalkan, nanti yang dapat manfaat hanya satu orang itu aja. Iya, tetapi kalau misalkan melalui lembaga, ya, lembaga kan punya banyak program-program ini. Ada program kesehatan, pendidikan, ada UMKM, pendayagunaan itu, dan banyak program-program yang ada di Basnas itu. Nah, ketika misalkan mbak ini infak 100.000 misalkan, ya gede juga nggak apa-apa, bagus ya. Nah, pakai 100.000 gitu misalkan ke satu orang, nanti yang dapat manfaat orang itu aja 100.000, betul nggak? Iya. Tetapi kalau sampean ini infaknya atau zakat melalui lembaga, nah lembaga ini karena punya program, maka itu dikelola nanti itu. Ya. Dari mbak ini ada 100.000, dari mbak yang satunya ada 100.000, dari yang lain-lain, akhirnya terkumpullah sejumlah uang. Kemudian uang itu kita salurkan untuk masyarakat yang membutuhkan melalui program-program yang sudah kita jalankan.
Jadi secara nggak langsung, mbaknya dari yang 100.000 itu ikut di dalam program-program tadi. Misalkan ikut dalam program pendidikan, kesehatan, UMKM, secara itu akan include di situ karena uangnya nyampur di situ. Gitu. Jadi ada kontribusi di sini, kontribusi di sini, kontribusi di sini. Jadi banyak sekali. Dari potensi untuk mendapatkan pahalanya pun juga akan lebih besar. Pahala pendidikan, pahala dari kesehatan, pahala dari membantu orang UMKM. Karena tujuan daripada Basnas ini kan adalah untuk menjadikan mustahik ini sebagai muzaki. Atau dengan kata lain untuk menanggulangi atau mengentaskan kemiskinan. Nah, itu tujuan utamanya di situ, Mbak. Oke, berarti lebih baik memang kita menyalurkan zakat infak sedekahnya ini melalui lembaga. Melalui lembaga. Biar lebih merata. Manfaatnya lebih besar. Manfaatnya lebih besar baik dari sisi mustahik maupun dari sisi muzakir. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang bulan Ramadan nih, Pak ya. Kan kita biasa berbuka dengan yang manis gitu. Nah, alhamdulillah di sini kita ada Talita Madu yang sudah 100% madu murni dan juga sudah terverifikasi halal deh Pak, alhamdulillah. Nah, juga bisa menambah stamina kita selama bulan Ramadan nih Pak. Iya, iya. Ini bisa didapatkannya di mana ini, Pak? Bisa didapatkan di Talita Group ya teman-teman. Jadi begitu Pak. Siap. Oke, kalau selama bulan Ramadan ini kan Basnas juga punya program makan bersama buka puasa bersama, bagi-bagi takjil gitu. Nah, biasanya dilakukannya di mana aja sih nih Pak program-program itu? Itu di masjid ya atau di komunitas-komunitas gitu. Oh iya. Misalkan ya kita mengadakan buka bersama dengan komunitas tertentu gitu. Nah, di situ kita lakukan. Nah, kemudian di masjid, nah ini sudah hal yang rutin bagi kita. Okay. Oh, iya. Atau kalau tahun lalu juga kita mengadakan kegiatan atau event itu di Lipo Mall. Oh. Di Lipo Mall, iya. Masuk ke Lipo Mall ya? Iya, di Lipo Mall kita buka bersama di sana bersama anak yatim dan duafa. Oh, ya berarti sekalian jalan-jalan juga sekalian jalan-jalan. Oh ya. Kalau dari Basnas sendiri apa ada itu ya? Apa? Kadang tantangan ketika melakukan program-program tersebut gitu, Pak. Misalnya kayak mungkin kadang kekurangan dana atau gimana gitu. Ya. Jadi memang itu lagi menjadi tantangan yang bisa dikatakan hampir semua itu program atau kegiatan kan tantangannya orang itu di masalah pendanaan gitu. Betul. Ya itu memang itu menjadi tantangan bagi kami ya. Oleh karena itulah bagaimana juga kita terus berupaya untuk dapat menarik perhatian masyarakat agar mau berinfak melalui Basnas atau berzakat itu ke Basnas. Ya, dari orang itu daripada nanti bersedekah atau infak secara langsung ya ke perseorangan yang penerima manfaatnya hanya terbatas. Nah, tapi kalau melalui lembaga ya ini akan manfaatnya menjadi semakin besar. Oh, lebih besar ya, lagi. Pak, ya. Jadi kita berinfak zakat sama sedekah melalui lembaga. Ya. Oke, mungkin Bapak bisa kasih kesan pesan buat teman-teman yang misalnya masih lalai gitu dalam membayar zakat, infak dan juga sedekah gitu. Ya. Ini kan zakat ini merupakan satu kewajiban bagi umat Islam. Kan ayatnya itu jelas sekali dan banyak yang disebut di dalam Al-Qur'an. Ya, atau di antaranya itu ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum. Nah, ini adalah perintah. Ya, perintah untuk kewajiban zakat. Ya. Dan siapa yang harus proaktif di dalam masalah pemungutan zakat ini? Ya. Ini adalah amil. Jadi itu kan ada kata perintah khud. Siapakah yang diperintahkan untuk mengambil zakat itu? Amil.
Dalam hal ini adalah ya amil yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya. Jadi sebetulnya zakat ini ini tugas daripada amil ini juga harus proaktif untuk mendatangi orang-orang kaya yang sudah masuk kategori wajib zakat, ya, didatangi dan diambil zakatnya. Gitu. Karena kalau ada orang yang mungkin lalai tidak mau membayar zakat, ancamannya juga ada. Ya, bahkan kalau di Al-Quran itu dikatakan walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun emas, perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka kabarkanlah dengan azab yang pedih. Apa azabnya? Nah, dalam hadis itu banyak sekali yang menceritakan tentang azab dari atau siksaan dari orang-orang yang enggan membayar zakat. Itu. Nah, contohnya ada satu hadis yang menerangkan dalam sebuah hadis yang cukup panjang waktu itu. Nah, itu diceritakan di situ ketika ada seorang sahabat yang lewat, pas ada kerumunan orang di situ. Ya, sampaikan kabarkanlah kepada mereka siksa yang pedih. Apa bentuk siksanya itu? Nanti bagi orang yang mempunyai emas dan tidak mau menzakati emasnya itu, nanti emas-emasnya itu akan menjadi batu, dan batunya ini menjadi batu yang sangat panas, nanti akan ditaruh di punggungnya tembus ke perut, dari tengkuk tembus ke ya, itu diantara siksanya. Nah, begitu juga yang lain-lain. Jadi intinya ketika orang itu enggan atau tidak mau membayarkan zakatnya, ya siksa Allah nanti itu akan sangat pedih. Oleh karena itulah kita berharap mudah-mudahan kita semua bisa menunaikan zakat secara baik dan benar. Gitu. Oke, nah itu dia teman-teman ya, jangan lupa untuk berbagi, karena berbagi itu bukan mengurangi harta ya, justru menambah berkah ya. Betul. Apalagi sekarang bulan Ramadan yang juga momen dimana kita semua bisa memperbaiki diri, memperbaiki niat, dan juga meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama ya Pak ya. Betul. Oke, semoga ilmu yang sudah diberikan oleh Bapak Yunus bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya dan Bapak Yunus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.